semuanya, perkenalkan nama saya Rangga Ilham dari program studi Bimbingan Konseling Islam kelas 1D. Ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Nah, ilmu komunikasi dalam tradisi barat memang berakar kuat dari seni retorika dan jejaknya terlihat jelas sejak zaman Yunani kuno. Pada masa Socrates, retorika berkembang bukan hanya sebagai teknik berbicara, tetapi juga sebagai cara mencari kebenaran, membangun argumen, dan mempengaruhi pikiran manusia. Socrates sendiri dikenal menggunakan metode tanya jawab dialektika untuk mengunggah kesadaran lawan bicaranya, walaupun ia tidak menuliskan buku pemikirannya diwariskan melalui muridnya Plato. Menurut Plato, dalam buku Gorgias ditulis sekitar tahun 380 sebelum Masehi, retorika digambarkan sebagai seni persuasi yang sangat mempengaruhi kehidupan publik di polis Athena. Di dalam buku itu, Plato mengutip perdebatan tentang apakah retorika merupakan seni murni atau hanya sekedar teknik untuk memujuk massa. Ia menempatkan retorika sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan besar, tetapi perlu diarahkannya pada kebenaran, bukan manipulasi. Dalam buku Gorgias, Plato juga menunjukkan bahwa Socrates menilai retorika harus menyentuh aspek moral agar tidak menjadi alat kebohongan yang merusak masyarakat. Aristoteles, murid Plato, kemudian menyempurnakan gagasan ini menjadi landasan teori komunikasi klasik. Dalam buku Retorika, Aristoteles menjelaskan bahwa retorika adalah seni menemukan metode untuk meyakinkan. Ia membagi persuasi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama ethos, yang kedua pathos, yang ketiga logos. Ethos itu kredibilitas pembicara, pathos sentuhan emosi audiens, dan logos logika atau argumentasi. Menurut Aristoteles, retorika adalah kemampuan intelektual untuk mengamati setiap cara yang mungkin dipakai untuk meyakinkan seseorang. Buku retorika ini kemudian menjadi pondasi awal ilmu komunikasi yang modern, mencangkup teori persuasi, public speaking, hingga komunikasi politik. Dari berbagai pandangan ini terlihat jelas bahwa akar ilmu komunikasi dari tradisi retorika Yunani kuno. Socrates membukakan ruang dialog, Plato memberikan landasan filosofis, Aristoteles merumuskannya dalam kerangka ilmiah. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahap manusia. Perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana manusia awal mula berinteraksi, menyampaikan kebutuhan, serta membangun hubungan sosial bahkan sebelum adanya sistem bahasa terstruktur. Tahap ini sangat penting karena menjadi pondasi awal dari seluruh proses komunikasi manusia. Di masa-masa berikutnya, pada periode ini, manusia purba bergantung sepenuhnya pada komunikasi nonverbal. Menurut Charles Horton Coley, dalam bukunya Human Nature and the Social Order pada tahun 1902, komunikasi primitif merupakan proses dasar yang membuat manusia mampu membentuk kelompok sosial. Ia menjelaskan bahwa hubungan sosial dimulai dari ekspresi tubuh, gerak, kontak mata, dan suara primitif seperti dengusan atau teriakan, yang lambat laun berkembang menjadi simbol-simbol yang dipahami bersama. Komunikasi pada fase ini bukan sekedar alat bertukar informasi, tetapi alat bertahan hidup dalam kondisi alam yang keras. Lewis Henry Morgan, seorang antropologi, awalnya dalam bukunya Ancient Society pada tahun 1877 menyatakan bahwa perkembangan komunikasi pada masa prasejarah mengikuti evaluasi manusia itu sendiri. Menurut Morgan, proses komunikasi manusia dimulai dari tahap paling sederhana ketika manusia hanya mampu menghasilkan suara spontan untuk mengekspresikan rasa takut, lapar, marah, atau bahaya. Seiring perkembangan otak dan kemampuan motorik, manusia mulai menggunakan gerakan tangan, simbol visual, serta pola suara yang mulai berulang, sehingga menjadi cikal bakal bahasa
Morgan menekankan bahwa komunikasi nonverbal ini memungkinkan manusia awal bekerja sama dalam kegiatan berburu, meraung makanan, dan melindungi kelompoknya dari ancaman. Nah, ada juga pendapat lain, yaitu antropologi Marcel Mauss dalam karya klasiknya yaitu The Cave pada tahun 1925 yang tidak secara langsung membahas prasejarah tetapi menekankan bahwa hubungan manusia sejak awal mulai didasarkan pada komunikasi simbolik. Menurut Mauss, setiap tindakan manusia, bahkan yang paling sederhana yaitu mengandung makna sosial. Pada masa prasejarah, manusia sudah mulai memberikan tanda-tanda tertentu melalui gerakan, pemberian isyarat makanan, hingga pola interaksi menunjukkan dominasi atau solidaritas dalam kelompok. Ini menunjukkan bahwa sebelum munculnya bahasa lisan yang struktur, manusia sudah memiliki bahasa tubuh sosial yang membentuk budaya awal dan pola kehidupan kelompok. Secara keseluruhan, sebelum memasuki prasejarah, perkembangan komunikasi manusia melewati proses panjang mulai dari suara primitif, ekspresi wajah, gerakan tubuh, hingga penggunaan tanda yang dipahami bersama. Proses ini menjadi dasar kuat munculnya bahasa lisan pada tahap berikutnya, serta menjadi akar dari seluruh teori komunikasi modern. Para ahli antropologi, sosiologi, dan komunikasi melihat periode ini sebagai fase fundamental yang membentuk kemampuan manusia memahami, menafsirkan, dan menyampaikan makna kepada sesamanya. Yang ketiga, ada berbahasa lisan. Pada zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan non-modern oleh spesies Cro-Magnon dan Neanderthal. Pada tahap ini, berbahasa lisan merupakan salah satu revolusi terbesar dalam sejarah komunikasi manusia. Pada periode ini, manusia mulai beralih dari komunikasi nonverbal menuju kemampuan menghasilkan bunyi yang terstruktur, teratur, dan bermakna. Kehidupan manusia pada masa nomaden, terutama pada komunikasi Cro-Magnon dan Neanderthal, memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa lisan. Kedua spesies ini hidup berpindah-pindah mengikuti sumber makanan, iklim, dan migrasi hewan. Lingkungan hidup seperti ini menuntut kemampuan koordinasi kelompok yang jauh lebih kompleks, dan bahasa lisan muncul sebagai alat utama memungkinkan mereka bekerja sama, menyampaikan informasi tentang bahaya, mengatur strategi berburu, dan memperkuat ikatan sosial. Nah, menurut antropologi Louis Leakey dalam karya penelitian tentang hominid awal, yaitu tentang The Origin of Humankind pada tahun 1965, Neanderthal telah memiliki kemampuan vokal yang cukup baik karena struktur laring dan ronggang mulut memungkinkan produk berbagai macam suara. Leakey menyatakan bahwa manusia Neanderthal memungkinkan belum kompleks seperti manusia modern. Akan tetapi, mereka sudah memiliki bentuk komunikasi vokal yang teratur, yang membantu mereka bekerja sama dalam perburuan, dan merawat anggota kelompok yang terluka. Hal ini menjadi salah satu pondasi linguistik awal sebelum bahasa berkembangnya lebih detail pada spesies Homo sapiens. Nah, ada yang keempat. Setelah masa Benjamin Franklin di tahun 1700 sampai 1870, ilmu komunikasi memasuki tahap baru, yaitu mulai diajarkannya secara formal di universitas. Orang yang merintis studi tersebut adalah Harvard dan Laswell. Nah, setelah masa Benjamin Franklin pada periode 1700 sampai 1870, perkembangan ilmu komunikasi mengalami perubahan besar. Pada masa Franklin, komunikasi berkembang melalui praktis jurnalistik, penerbit, dan penyebaran pamflet politik. Franklin sendiri dianggap sebagai tokoh penting karena mendirikan Pennsylvania Gazette dan aktif dalam produk media cetak mempengaruhi opini publik. Nah, menurut James W. Carey dalam buku Communication of Culture,
di Universal Yearly University Press pada tahun 1989, Franklin merupakan figur yang menunjukkan bagaimana komunikasi massa mulai membentuk kehidupan politik dan budaya masyarakat Amerika. Namun pada masa itu, komunikasi masih dipahami sebagai praktis, belum menjadi disiplin ilmiah yang diajarkan secara formal. Adapun yang kelima yaitu zaman dahulu, kendaraan yang digunakan untuk membawa orang-orang adalah kuda, unta, dan delman. Revolusi di Inggris abad ke-19 mengubah transportasi tersebut menjadi lebih cepat dengan ditemukannya lokomotif. Perubahan ini berdampak pada perkembangan ilmu komunikasi. Nah, apa itu? Pada masa sebelum revolusi industri, mobilitas manusia sangat terbatas karena bergantungnya pada hewan seperti kuda, unta, ataupun delman. Perjalanan jarak jauh memerlukan waktu yang sangat lama dan penuh resiko. Komunikasi pun ikut terpengaruhi. Pesan hanya bisa dikirimkan melalui kurir berkuda atau rombongan pedagang yang berpindah wilayah. Nah, menurut Harlow Innis, seorang sejarawan komunikasi penting dalam bukunya Empire and Communication pada tahun 1950, kondisi ini membuat peradaban masa lalu memiliki komunikasi yang lambat dan berat, time-binding communication, sebab medium komunikasi dan transportasi tidak memungkinkan informasi bergerak cepat. Transportasi dan komunikasi di zaman itu bersifat sangat lokal dan terbatas. Situasi ini berubah drastis ketika revolusi industri meledak di Inggris pada abad ke-19. Nah, penemuan lokomotif uap oleh George Stephenson pada tahun 1814 yang kemudian dikembangkan lebih masif pada 1820 sampai 1830-an membuka era baru transportasi. Kereta api memungkinkan manusia bergerak jauh lebih baik, stabil, dan aman. Dalam analisis James McRae dalam Communication and Culture pada tahun 1989, transportasi seperti kereta api tidak hanya mengubah mobilitas fisik, tetapi tidak mengubah cara masyarakat memahami ruang dan waktu. Carey menekankan bahwa setiap revolusi transportasi selalu diikuti oleh revolusi komunikasi, karena kecepatan perjalanan juga meningkatkan kecepatan penyebaran informasi. Adapun yang keenam, komunikasi adalah proses di mana seorang menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Shannon dan Weaver. Nah, kalau ini, komunikasi adalah proses penyampaian stimulasi untuk mempengaruhi perilaku orang lain berhubungan dengan erat dengan teori komunikasi matematis yang dikembangkan oleh siapa? Oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1948. Teori ini pertama kali muncul dalam karya monumental The Mathematical Theory of Communication, mengubah cara dunia memandang komunikasi karena untuk pertama kalinya komunikasi dipahami sebagai proses struktur ilmiah dan bisa diukur. Shannon dan Weaver melihat komunikasi sebagai aliran pesan dari satu pihak ke pihak lain melalui saluran tertentu, di mana pesan tersebut dapat mempengaruhi pemikiran, pemahaman, dan tindakan penerima. Nah, menurut Shannon, komunikasi terjadi ketika seorang pengirim source menghasilkan pesan yang dikodekan menjadi sinyal, kemudian disalurkan melalui kanal tersebut menuju penerima yang mengkodekan sinyal tersebut. Dalam kerangka ini, pesan dikirim tidak bersifat statis, melainkan sebuah stimulus yang dapat mempengaruhi responsif penerima. Weaver kemudian memperluas gagasan Shannon dengan menekankan teknis, yaitu komunikasi bukan hanya proses teknis, tetapi juga proses semantik dan efektif. Pada tingkat efektifnya, komunikasi dilihat sebagai keberhasilan mengubah pemahaman, sikap, atau perilaku orang lain. Nah, konsep inilah yang membuat definisi komunikasi menjadi lebih luas daripada sekadar pengirim informasi. Ada yang ketujuh, yaitu
komunikasi merupakan proses suatu ide dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Everett M. Rogers. Nah, kalau pandangan ini, komunikasi adalah proses pengalihan ide dari seorang sumber kepada penerima dengan tujuan untuk mengubah perilaku mereka, merupakan salah satu konsep paling berpengaruh dalam sejarah ilmu komunikasi modern. Pemikiran ini dikembangkan oleh Everett Rogers, seorang pakar komunikasi terkenal terutama melalui karya tentang difusi inovasi dalam bukunya Diffusion of Innovation Revised pada tahun 1962 dan direvisi juga pada tahun 1995. Roger menegaskan bahwa komunikasi adalah proses sosial yang terjadi ketika suatu ide, pesan, atau informasi berpindah dari satu individu ke individu lain. Pengalihan ide ini tidak bersifat pasif, melainkan bertujuan untuk menghasilkan perubahan sikap, pemahaman, atau tindakan pada penerima pesan. Ada yang kedelapan, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, yaitu komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada suatu berkomunikasi. Nah, kalau ini komunikasi sebagai tindakan atau arah namun berlangsung secara diadik seringkali terlihat kontradiktif pada pandangan pertama. Namun, dalam kajian ilmiah komunikasi, istilah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa meskipun pesan tampak bergerak dari satu pihak ke pihak lain, linear proses komunikasi sebenarnya tetap melibatkan dua individu yang saling berhubungan dan memberikan respon. Pada tahap teoritis awal, komunikasi sering dipahami sebagai aktivitas satu arah, seperti yang digambarkan pada model linear Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1948, di mana pesan bergerak dari sumber menuju penerima melalui saluran tertentu dari sisi struktur. Model ini tampak satu arah, tetapi pada kenyataannya keberhasilan komunikasi hanya bisa terjadi bila penerima memberikan responsif atau umpan balik, sehingga menciptakan hubungan diadik antara kedua pihak. Ada yang kesembilan, yaitu Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, kalau menurut gagasan Carl I. Hofland, ini lahir dari penelitian intensif di Yale University pada era 1940 sampai 1950. Ia sangat tertarik pada bagaimana pesan dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia, terutama melihat bagaimana propaganda Perang Dunia Kedua mampu mengubah opini publik secara masif. Karena itu, Hofland memandang komunikasi bukan hanya sebagai proses penyampaian informasi, tetapi lebih jauh sebagai mekanisme psikologis yang bertujuan mempengaruhi perilaku. Nah, menurut Hofland, perangsangan-perangsangan yang ia maksud adalah bentuk-bentuk pesan baik verbal maupun non-verbal yang sengaja dirancang untuk menghasilkan efek tertentu pada penerima. Efek itu berupa perubahan sikap, perubahan pemikiran, hingga perubahan nyata dalam perilaku. Perspektif ini merupakan menempatkan komunikasi sebagai proses persuasif yang sangat terukur. Ia percaya bahwa isi pesan, kredibilitas komunikator, karakter audiens, serta situasi penyampaian adalah variabel penting yang menentukan apakah suatu komunikasi berhasil ataupun tidak. Dan ada yang terakhir, yaitu yang ke-10. Apabila komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap muka. Jika komunikasi tersebut linier saja, maka orientasinya hanya akan berpusat pada sumber. Konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai interaksi. Nah, dalam kajian ilmu komunikasi, model linier dipahami sebagai proses satu arah yang hanya bergerak dari pengirim menuju penerima. Pola seperti ini
biasanya digambarkan melalui model-model awal seperti model Shannon dan Weaver yang memandang komunikasi sebagai aliran pesan tanpa memperhitungkan respon langsung dari si penerimanya. Namun, ketika komunikasi diterapkan pada situasi tatap muka, pendekatan linear menjadi kurang tepat. Karena kenapa? Karena komunikasi tatap muka selalu mengandung unsur timbal balik. Ada ekspresi wajah, intonasi, gestur, dan responsif spontan yang terus berlangsung selama percakapan. Ketidaksesuaian linear dengan situasi tatap muka kemudian melahirkan pemikiran bahwa komunikasi tidak cukup dipahami sebagai satu arah saja, melainkan sebagai rangkaian aksi dan reaksi. Inilah yang kemudian disebut komunikasi sebagai interaksi. Konsep komunikasi sebagai interaksi merupakan kedua belah pihak sebagai yang secara bergantian menjadi pengirim dan penerima. Setiap pernyataan dari satu pihak akan memicu tanggapan dari pihak lain, dan responsif tersebut akan mempengaruhi pesan berikut. Nah, kalau pandangan ini sejalan dengan pemikiran ahli komunikasi seperti Wilbur Sharp yang menekankan bahwa komunikasi terjadi dalam two-way process di mana feedback menjadi elemen kunci dalam komunikasi tatap muka. Feedback tidak hanya berupa kata-kata, akan tetapi juga sinyal nonverbal seperti anggukan, senyuman, urutan dahi, atau perubahan gestur. Semua ini menunjukkan bahwa komunikasi bersifat dinamis, bukan sekedar alur satu arah saja seperti pada model linear. Karena itu, komunikasi sebagai interaksi dipahami sebagai konseptualisasi yang lebih realistis dan lebih mendekati situasi komunikasi manusia yang sesungguhnya. Dan ada pertanyaan, yaitu tentang perjuangan ayah dalam memimpin keluarga. Ayah sangat tegas gitu, dan dia juga sangat hebat karena semua orang bisa menjadi ayah, tapi semua orang tidak bisa apa yang harus dia lakukan dan tanggung jawabnya. Dan dia juga sangat hebat. Dia bagaikan seorang pahlawan. Walaupun sikap dia itu kepada keluarganya dan cara memimpinnya itu tegas, namun itulah bentuk rasa kasih sayang dari seorang ayah. Karena yang memahami perasaan-perasaan kita itu adalah ibu, namun ayah juga memahaminya, namun dalam bentuk ketegasan, dalam bentuk kasar gitu lah, atau mungkin main fisik lah. Akan tetapi ketika dia melakukan itu, itulah bentuk rasa kasih sayang. Tidak semua orang tahu bahwa itu tuh kasih sayang. Makanya ketika kita kecil, kita selalu mikir bahwa ketika kita dimarahin ayah, ditegasin oleh ayah, itu adalah suatu bentuk rasa kasih sayang. Namun ketika waktu kecil kita malah berpikir bahwa itu tuh bukan kasih sayang. Namun semakin dewasa kita akan memahaminya, karena itu adalah bentuk kasih sayang yang berbeda, bukan seperti ibu. Ibu mungkin lemah lembut, namun ayah tidak bisa seperti itu. Tapi ketika ucapannya itu dia bilang, itu ada suatu makna yang dalam. Makanya ayah adalah seorang pahlawan bagi saya gitu. Walaupun saya belum bisa membahagiakan ayah saya gitu. Seperti itu.
Mudah-mudahan saya bisa membahagiakan dia dengan cara apapun.